Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ini suaranya kok nggak terdengar ini. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Ini wabil khusus nggih untuk Bapak Ibu CGP. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya pagi ini? Ini membuktikan sepertinya agak-agak loyo. Masih ngantuk? Oh masih. Sudah sarapan tadi sampai sini? Nah ini buktinya. Nanti kita insya Allah makan bersama-sama setelah semua sesi acara selesai. Bapak Ibu, kalau melihat panjenengan yang masih lemes loyo ini, saya jadi ingat anak-anak kecil yang ada di rumah. Mereka excited banget karena mau naik di pentas atau mau diajak kemana, tidak bisa tidur sampai lupa juga sama makanannya. Kayaknya seperti itu juga karena hari ini kita mengikuti panen hasil belajar di Lokakarya 7 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sidoarjo dengan tema Pesona Gelora Delta. Saya ucapkan sebelumnya kepada Ibu Heni selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sebagai moderator pada talk show kelas berbagi. Perkenalkan, saya Nur Mazidah. Bapak Ibu, kelas berbagi adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada panen hasil belajar selama program guru penggerak. Dalam hal ini berbagi tidak hanya pada sesama rekan calon guru penggerak, melainkan pada semua undangan yang hadir dalam ruang yang penuh dengan aura kebahagiaan. Tadi Bu Heni membuka dengan pantun. Ada lagi sambutan dari Ibu Heni juga dengan beberapa pantun. Kemudian dari Ibu Suleni juga ada pantun. Jadi kayaknya kalau saya ndak kasih pantun juga kurang afdol. Tapi pantunnya agak beda Bapak Ibu nggih. Saya asli Sidoarjo, jadi saya pakai bahasa Sidoarjo. Bapak Ibu tahu Candi Pari nggih? Tahu, alhamdulillah. Berarti wong Sidoarjo. Melaku-melaku nang Candi Pari, ojo lali tuku rujak. Bapak Ibu kalau makan rujak enak enggak kalau ada kerupuk? Mboten eco nggih. Saya ulang. Melaku-melaku nang Candi Pari, ojo lali tuku rujak nganggo kerupuk puli. Mari bersama saling berbagi program yang berdampak untuk anak demi majunya pendidikan anak negeri. Tepuk tangan untuk orang Sidoarjo, yang lain biar membayangkan rujak sama kerupuk puli itu seperti apa. Bapak Ibu, karena ini adalah talk show kelas berbagi, tentunya saya tidak akan sendiri seperti stand up komedi karena saya juga tidak akan bisa seperti itu. Maka saya akan ditemani oleh 4 calon guru penggerak dari 84 CGP di Sidoarjo yang sudah terpilih melalui seleksi dari para PP. Beliau-beliau ini nanti akan berbagi tentang program yang sudah dilaksanakan atau tentang rencana program sekolah setelah beliau lulus dari program guru penggerak. Baik. Siapa saja mereka? Saya panggil yang pertama. Sahabat saya yang pertama, seorang ibu guru cantik yang suka bernyanyi dan bertepuk tangan. Entah karena hobi atau tuntutannya pekerjaan. Hari-harinya
dihabiskan bersama anak-anak kecil karena mengabdikan diri menjadi guru di TK Al-Falah Darussalam. Beliau pernah berkuliah di S1 Unisla. Mari kita sambut Ibu Yunita Safitri SPDI. Monggo di sini Ibu Yuni. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Zizi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Dredeg napa mboten? Sedikit tapi insya Allah bisa diatasi. Alhamdulillah. Jadi ini supaya agak rileks, jenengan nanti saya panggilkan teman dan saya persilakan duduk terlebih dahulu. Siap Bu Zizi. Silakan. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi saya perkenalkan guru yang cantik, sekarang saya bakal panggil guru yang ganteng. Pak Guru ini saya kenalnya suka tantangan. Kami mengetahui, kami itu berarti ada beberapa orang kemarin bagai sampai dengan BPKP, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo juga, saat kami berkunjung ke sekolah beliau. Untuk menuju ke sekolahannya beliau, kita itu harus mampu seperti seorang crosser, menguasai medan yang penuh tantangan, atau jika tidak bisa harus berdayung sampan. Beliau mendedikasikan diri sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang di SDN Gebang 2 Sidoarjo. Tahu nggih Bapak Ibu di mana Gebang 2 Sidoarjo? Ini orang Sidoarjo kayaknya juga banyak yang belum tahu nggih. Beliau pernah belajar di D2 PGSD UNESA tahun 2003, dilanjutkan di S1 PGSD UNESA tahun 2006. Kita sambut Bapak Guru yang suka tantangan, Bapak Ihwal Praja Putra Partama SPD. Silakan. Itu profilnya beliau sepertinya di atas sampan atau gimana gitu kayak Pak. Gimana kabarnya Bapak? Dipencet dulu. Cek. Oke. Alhamdulillah luar biasa. Sehat? Sehat. Kabarnya SD Gebang 2 bagaimana? Tetap berdiri tegak. Alhamdulillah masih panas. Masih. Oke, karena kemarin kita sudah ke sana berombongan nggih. Siap. Baik, untuk Pak Iwal untuk mengurangi sedikit deg juga ya kayaknya ya. Monggo saya persilakan duduk. Saya akan memanggil rekan kita yang ketiga. Beliau guru cantik dari SMP Negeri 1 Balong Bendo, Nun di barat sana. Beliau pernah belajar di S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Kita panggil Ibu Kristina Mayasari SPD. Pagi Bu Kristina. Selamat pagi Ibu. Baik ya. Alhamdulillah sehat Ibu. Ya wes Walaupun sekalian sedikit semuanya. Yuk, terima kasih. Bapak Ibu terakhir saya panggilkan sahabat saya ini, guru cantik yang suka tantangan tapi beda tantangannya dengan Pak Iwal. Kalau Pak Iwal suka tantangan alam, maka Ibu cantik satu ini beliau suka tantangan yang berbau-bau logical mathematics. Nah, karenanya beliau sekarang mengabdi sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Tarik, non jauh di ujung barat dan selatan wilayah Kabupaten Sidoarjo. Kita sambut Ibu Kristina Mayasari. Maaf, salah ya.
Ibu Dwi Retno SPD. Mohon maaf ya, Bu Retno. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa Ibu. Gak ada redek lagi? Iya. Karena ada 4 teman saya sudah ada di sini, kita akan memulai kelas berbagi. Ini ada Ibu Yunita, Pak Eval, kemudian Ibu Kristina dan Ibu Retno. Nanti ini program yang kira-kira dibagikan seperti apa? Nah, ini nanti cegah rebutan berarti bergiliran. Nggih, saya tak duduk juga nggih. Baik, supaya tidak terlalu lama dan kita penasaran kenapa kok program-programnya Bapak Ibu yang ada di depan ini terpilih dan layak untuk dibagikan kepada kita. Semuanya layak, tapi yang bisa untuk dibagikan juga dan perlu dukungan mungkin juga ya. Nanti saya kasih kesempatan dulu yang pertama kepada Ibu Yunita. Jadi kepada Yunita monggo dipersilakan untuk bercerita tentang programnya. Terima kasih Bu Zizi. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Safitri dari kelas CGP angkatan 10191B. Saya dari TK Al-Falah Darussalam Tropodo Waru Sidoarjo. Ada Bu Ani dan ada Ustazah Zahra, kepala sekolah saya. Saya di sini akan bercerita tentang program yang saya usung, yaitu saya memberi nama Kohat. Apa itu Kohat? Nah, Kohat itu adalah Teko Sehat. Kenapa kok saya mengajukan atau mengambil Teko Sehat sebagai program saya? Karena di sekolah saya itu setelah saya amati, saya kan kebetulan mengajar di TK. Anak-anak TK saya itu motivasi untuk minum air putihnya itu sangat rendah. Padahal mereka di TK saya itu TK full day. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan dari pagi sampai siang. Tapi ketika pulang kami lihat botol bekal air minumnya itu masih penuh Bapak Ibu. Nah di situ saya juga kan banyak itu fenomena yang gagal ginjal di usia anak dini itu. Terus juga pernah di kelas saya itu ada yang terkena sakit saluran kencing itulah. Ternyata di situ disebabkan oleh kekurangan minum air putih. Mereka itu tidak suka minum air putih. Katanya kalau minum air putih itu tidak enak, tidak ada rasanya seperti itu. Jadi ketika saya lihat lah nggak haus tanah, ternyata mereka bilangnya sudah minum Ustazah, aku minum susu, aku minum minuman yang berasa. Nah ketika itu terus saya berpikir bagaimana ya caranya supaya anak-anak saya ini suka minum air putih. Makanya tercetuslah ide Kohat ini. Nah Kohat ini apa? Kohat itu adalah sebuah APE, alat peraga edukatif yang saya buat dari teko. Tekonya itu teko, kebetulan saya bikinnya teko bekas Ibu, Bapak Ibu. Jadi tekonya bisa memanfaatkan daur ulang teko bekas yang ada di rumah. Karena anak-anak TK itu sangat senang dengan sesuatu yang menarik. Jadi saya harus berpikir APE apa ya yang harus saya kasih supaya bisa menarik minat anak-anak itu. Akhirnya saya bikin tekonya di situ ada detektor Bapak Ibu. Detektornya berupa lampu. Lampunya ada berwarna merah, kuning, hijau. Jadi di situ saya kasih ada angka 1, 2, 3. Jika anak-anak memasukkan botol itu ke dalam teko dan airnya itu sudah berada di level bawah di nomor 1, nah itu maka lampu akan menyala hijau. Ketika anak-anak memasukkan botolnya dan botolnya itu berwarna merah, lampunya masih berwarna merah, berarti kita kasih motivasi untuk anak-anak ayo diminum lagi, harus banyak minum air putih supaya sehat. Nah tidak itu saja, untuk anak-anak ini supaya semangat kami berikan pin atau bintang untuk memotivasi, memberi reward anak-anak untuk semangat minum air putih. Tidak lupa kerjasama dengan orang tua juga kami lakukan melalui grup WA dengan memberikan pengumuman siapa saja yang minggu ini
Ananda yang menjadi bintang bintang anak minum air putih seperti itu. Jadi orang tua di rumah juga termotivasi untuk memberi bekal air minum supaya air putih supaya tidak memberikan bekal yang manis-manis saja. Itu mungkin Bapak Ibu cerita saya tentang program Kohat. Terima kasih Bu Zizi. Terima kasih. Program yang sangat bagus, sangat menarik, melibatkan tadi ada kesehatan, ada recycle reuse juga, dan juga melibatkan teknologi kolaborasi atau mensinkronkan 3 hal yang beda, betul-betul luar biasa. Baik, untuk selanjutnya yaitu program yang dilaksanakan oleh tadi saya sampaikan sang petualang. Sebentar ya Pak ya. Ya, siap. Yang saya pikirkan kemarin, Pak Ewal ini adalah ngajarnya di SD Negeri Gebang 2. Saat kami tiba di SD Gebang 2 Bapak Ibu, kami melongo. Loh, Sidoarjo, jajar Surabaya, ada daerah yang non jauh di sana. Akses internet setelah kami pakai, ya Allah, WA itu bermenit-menit baru sampai. Terus programnya ini seperti apa? Nah, ternyata terpilih di kelas berbagi. Bapak Ibu pasti juga penasaran seperti saya. Oke, kita simak langsung paparan dari Bapak Ikhwal. Monggo Pak Ikhwal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Tirto, Ibu Kepala Sekolah, rekan sejawat saya Pak Yopi. Bisa diputar, karena kalau saya tidak putar video mungkin banyak yang tidak percaya saya itu di mana ngajarnya gitu loh. Apa kita menyisih ya supaya bisa dilihat? Gimana? Apa kita menyisih supaya Enggak. dilihat? Sakit langsung di play mawon. Nah. Baik, jadi program ini kami beri nama Sisalam. Jadi Sisalam itu awalnya adalah karena tantangan yang ada. Ada 3 tantangan di sini yang di sekolah kami, yaitu yang pertama, bisa ditampilkan lagi Bu? Oh. Ada 3 tantangan. Yang pertama adalah tentu aksesnya yang sulit. Akses yang sulit. Kemudian yang kedua adalah setiap sekolah yang memiliki akses yang sulit itu pasti identik ya, identik dengan sarana dan prasarana yang minim. Minim di sini sarana prasarananya adalah yang bukan saya maksud bukan bangunannya. Bangunan kami tetap tegar berdiri walaupun terhantam oleh pasang surut air laut. Bangunan kami yang berupa panggung tetap teguh berdiri, tegak di sana. Kesulitannya adalah terkait dengan jaringan internet seperti yang dikatakan oleh Bu Sisi tadi, terkait dengan informasi teknologi, terkait dengan sinyal dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran dari wali murid kami, yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan anggaran tentunya. Di sekolah kami bisa dibayangkan hanya 15 siswa
15 siswa itu mendapat anggaran BOS ya 15 siswa cukup untuk membeli buku paket dan operasional sehari-hari. Akhirnya ya bagaimana kita bisa mengelola keuangan tersebut untuk sekolah ini. Dari ketiga tantangan tersebut beruntungnya dari teman-teman jadi saya bisa ikut CGP karena di dalam CGP ini kita diajari tentang inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Kita diajari mengenai kekuatan sekolah kami. Ada 3 juga kekuatan sekolah kami yang bisa kami manfaatkan, yaitu yang pertama adalah tentang kolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi kalau kolaborasi rekan sejawat kami sangat kuat sekali. Jadi kalau tidak kuat ya pasti akan sengsara di tengah tambak. Kemudian selain itu kita memiliki potensi alam yang luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh sekolah lain, yaitu tambak. Kita memiliki sungai, kita memiliki hutan mangrove yang luas. Dan yang ketiga adalah kekuatan kami adalah relasi. Jadi masing-masing kolaborasi dari rekan-rekan sejawat kami memiliki relasi yang luar biasa yang bisa kita manfaatkan untuk keberhasilan program ini. Jadi program Sisalam itu apa sih? Program Sisalam itu adalah sebuah program, ada 4 kegiatan di dalamnya. Yang pertama adalah pengintegrasian, artinya dalam pembelajaran kami di sekolah SDN Gebang 2 itu kita melakukan pembelajaran yang kontekstual. Karena buku-buku paket itu kadang missing dengan keseharian siswa-siswi kami. Misal tentang kebun binatang, siswa kami tidak tahu yang namanya kebun binatang. Misal tentang kereta api, tentu ada missing link di situ sehingga kita mengajarkan tentang pembelajaran yang kontekstual dengan memanfaatkan alam di sekitar kita. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah menggunakan alam. Kita menggunakan alam, mencari manfaatnya apa, kemudian kita menganalisa, kita menginventarisir ya kemungkinan mana yang bisa digunakan sebagai sebagai pemenuhan kebutuhan baik secara pribadi maupun secara ekonomis. Jadi dengan program ini kami berharap selain menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif dan lain sebagainya, juga menumbuhkan, mencetak generasi yang cakap hidup, mampu menghadapi tantangan kedepannya dengan memanfaatkan alam ini. Dan tentu saja yang ketiga adalah program ini bisa digunakan di sekolah-sekolah yang notabene di Sidoarjo ini tidak hanya di SDN Gebang 2, kalau tidak salah ada 8 sekolah yang serupa dengan sekolah kami yang program ini bisa dijalankan di sana sehingga bisa mengangkat, bisa memberikan ciri khas dari sekolah-sekolah yang dengan status sulit terjangkau. Demikian Bu Sisi, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu speechless, terwau-wau dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Ikhwal di sekolahnya. Kondisi kurang, kondisi serba kekurangan, bahkan sampai dana BOS juga ya Bapak ya. Akhirnya melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif dengan cara memaksimalkan segala sumber daya yang kita punya. Inquiry apresiatif. Kekurangan adalah kekuatan. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ada 2 sahabat yang mempresentasikan. Ini masih semangat? Nah loyo, masih semangat? Nah, masih lapar? Masih? Tak kasih pantun karena saya juga belum makan. Kalau tadi kita makannya rujak, sekarang makannya nasi. Diizinkan nggih Bapak Ibu nggih. Mangan sego iwak teri. Ojo lali sambel tomat. Enak lek pedes pinggir tambak. Wong loro wis mari berbagi. Tapi dulurku kabeh tetep semangat.
Nah, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kita lanjut ke cerita program yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Kristina dari SMP Negeri 1 Balong Bendo. Beliau betul-betul maksimalkan SDM muridnya ini sepertinya. Nah, seperti apa itu, daripada penasaran, monggo Bu Kristina bercerita secara langsung. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Zizi. Mohon izin Ibu Bapak, saya berdiri nggih. Ibu, slide-nya yang video mawon, yang slide terakhir. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan program saya yang baru terlaksana sekitar hampir 1 bulan di SMP Negeri 1 Balong Bendo. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah hadir di sini. Bapak, selamat pagi Pak. Bapak Kepala Dinas, selamat pagi Ibu. Jadi nama program saya Program Klinik Wellbeing. Program Klinik Wellbeing ini hampir sama dengan konselor sebaya, tapi di sini saya mengadakan modifikasi sedikit. Jadi kalau di dalam konselor sebaya, pada umumnya kita hanya melaksanakan konseling. Artinya kita hanya melakukan problem solving. Nah, di sini di program Klinik Wellbeing, saya ingin mengoptimalkan potensi murid-murid saya. Karena saya yakin seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantoro, setiap anak lahir itu mempunyai masing-masing kemampuan. Nah, disinilah yang menjadi patokan saya. Kalau dulu dalam program konselor sebaya, yang berperan aktif itu adalah gurunya, terutama guru BK. Kalau dalam program Klinik Wellbeing ini, potensi murid. Jadi yang menjadi narasumber untuk pemateri adalah murid. Jadi kebetulan saya sudah melaksanakan di sekolah Ibu di SMP Negeri 1 Balong Bendo. Berikut ini kegiatan pertama pelaksanaan program Klinik Wellbeing. Slide yang terakhir Ibu, video. Ini hari pertama saya mengadakan rapat. Setelah mengadakan rapat dengan pendidik sebaya, jadi sebelumnya kami mengadakan seleksi. Beberapa murid yang ingin mendaftar sebagai pendidik sebaya dipersilakan, tapi harus melalui seleksi untuk bisa menjadi seorang pendidik sebaya. Oke, monggo. Ini hari pertama, jadi beberapa anak menjadi yang sudah lolos seleksi menjadi pendidik sebaya ini menyampaikan materi. Jadi kami membedakan antara kelas laki-laki dengan kelas perempuan. Karena dalam bayangan saya, anak perempuan biasanya itu canggung, lebih canggung jika bertanya atau berkonsultasi dengan lawan jenisnya. Jadi kini kita punya kelas ASU. Kelas ASU itu berisi anak-anak, kebetulan yang pertama kali kami bidik itu kelas 9 dulu. Jadi kelas 9 dulu kami laksanakan program Klinik Wellbeing ini. Jika sudah terlaksana dengan baik, maka kami berencana akan ke kelas 8 dan ke kelas 7. Tentunya pada saat pelaksanaan program di dalam kelas-kelas ASU, kita sebagai guru tidak hanya lepas tangan begitu saja, tetap kita membersamai di dalam kelas. Setelah kegiatan program wellbeing, kegiatan wellbeing, kita lakukan refleksi. Langsung pada hari itu juga kebetulan kegiatan ini saya laksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 11, terbagi menjadi 2 sesi. 40 menit sesi pertama untuk penyampaian informasi.
informasinya seputar remaja. Seperti kalau pada saat ini kami juga menggandeng guru IPA dan guru agama. Di situ misalkan contohnya kalau di guru IPA itu bagaimana menjaga kesehatan reproduksi. Jadi anak-anak remaja itu masih awam dan masih belum memahami. Sedangkan kalau dengan guru agama itu kami tentunya melalui pendidik sebaya nggih. Jadi anak-anak kami berikan tema saja, silakan pendidik sebaya mencari informasi yang akan disampaikan kepada teman sebayanya tentang misalkan kalau di agama itu bersuci. Nah, ini anak-anak itu masih awam di situ. Jadi potensi anak-anak, suara anak-anak, pilihan dan kepemilikan serta student agency di sini itu lebih dioptimalkan. Terima kasih, itu program klinik well-being dari sekolah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada mundur naik turun nggih, saya berdiri aja. Terima kasih Bu Kristina. Bu Kristina tadi betul-betul memberdayakan peserta didik, memberikan kesempatan anak-anak berlatih, berkolaborasi serta menumbuhkan kepemimpinan. Selanjutnya untuk program yang keempat, di sini dari SMA Negeri 1 Tarik. Nah, apa programnya beliau? Monggo Ibu Retno untuk langsung berbagi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Retnowati dari SMA Negeri 1 Tarik. Mohon izin memperkenalkan program kerja saya, yaitu saya beri nama Madikstar. Madikstar itu sendiri kepanjangan dari Mading Digital SMA Negeri 1 Tarik. Latar belakang saya mengambil judul Madikstar atau program Madikstar ini adalah karena saya melihat hampir semua murid saya, murid SMA Negeri 1 Tarik itu semuanya membawa HP dan HP mereka sudah sangat canggih-canggih. Tetapi mereka menggunakan HP mereka itu rata-rata itu untuk hal-hal yang kurang berguna, Yen Sewu. Biasanya mereka itu hanya gibah gitu ya Ibu ya. Ada bullying juga di situ. Nah, semuanya itu menurut saya kurang kebermanfaatannya. Kita semua tahu bahwa generasi Z yang ada sekarang ini, murid-murid kita ini semuanya adalah akan canggih akan teknologi. Semuanya pada pinter dengan akan teknologi. Bahkan saya sebagai gurunya itu kadang kalah canggih dengan mereka. Nah, untuk itu saya berpikir bagaimana atau program apa yang bisa saya berikan untuk sekolah yang berpusat pada murid, yang bisa mengadopsi, mewadahi potensi dari anak-anak tersebut sehingga bisa menimbulkan peningkatan prestasi bagi sekolah saya. Gitu. Capaian dari kegiatan ini yaitu meningkatkan semangat literasi murid. Dengan meningkatnya semangat literasi murid, saya berharap rapot pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Tarik terus meningkat. Selain itu, anak-anak juga cakap dan kreatif dalam berliterasi serta menggunakannya dan menuangkannya dalam bentuk karya digital. Demikian Ibu, Bapak. Sedangkan langkah-langkah saya dalam menerapkan program ini di sekolah saya, yang pertama itu saya berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah saya. Kepada Ibu Wiwi saya ucapkan terima kasih atas supportnya, terima kasih Ibu. Saya berkolaborasi juga dengan seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Tarik dan alhamdulillah semuanya menerima dengan senang hati program saya ini. Selain itu sekolah kami juga mempunyai kekuatan atau aset-aset yang bisa menunjang program kegiatan ini. Yang pertama itu yaitu kami mempunyai modal manusia atau aset manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, murid, dan warga sekolah yang lain yang semuanya itu mempunyai kemampuan IT dan mereka semua itu open ended. Mereka tidak menolak perubahan-perubahan yang ada di sekolah ini. Yang kedua, kami juga memiliki modal fisik di mana internet di sekolah kami alhamdulillah sangat mewadahi untuk menunjang program ini. Yang ketiga, kami juga punya modal politik. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada kepala sekolah saya yang sudah membentuk dan mendukung kegiatan ini dengan membuat SK Tim Literasi Sekolah yang terdiri dari murid dan guru. Terima kasih Ibu. Terus yang keempat, kami juga punya modal finansial, yaitu sekolahan mempunyai sumber dana dari pemerintah yang bisa mensupport kegiatan ini.
Bapak Ibu, adapun yang akan ditampilkan di Madik Star ini ada bisa berupa poster, bisa berupa puisi, bisa berupa komik digital. Mohon Ibu operator pada slide yang isi barcode ditunjukkan, mohon. Sambil durasi ya Bu. Iya. Bapak Ibu, ada kami sebagai percobaan atau langkah awal kami mengisi Madik Star ini diisi oleh pengurus OSIS. Bapak Ibu bisa mengunjungi website sekolahan kami https://smanegeri1tarik.schid. Mohon kritik dan saran untuk Madik Star kami untuk kemajuan sekolahan kami. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan meriah untuk 4 teman CGP yang sudah menyampaikan semua program-programnya. Tadi di akhir Ibu Retno menyampaikan mohon dukungan, kritikan, saran apapun itu ya Bu Retno, oke? Baik Bapak Ibu, teman-teman yang ada di atas ini, di hadapan pajangan ini ada guru-guru dari sekolah yang belum ada guru penggeraknya. Kemudian juga ada komunitas praktisi yang kami pilih untuk diundang karena adanya kesesuaian dengan program-program yang panjenengan semua laksanakan oleh CGP. Untuk itu, selain itu terutama adalah para penentu kebijakan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Nah, dalam hal ini adalah tujuannya untuk memohon dukungan, masukan, saran, tanggapan atau apapun kepada program-program yang diadakan oleh teman-teman CGP. Untuk itu di CGP pertama ini saya beri kesempatan 2 penanya ataupun tanggapan dari Bapak Ibu undangan yang ada di depan saya ini. Kami persilahkan bagi yang mungkin ada, saya kasih kesempatan yang sebelah kiri dulu. Oh alhamdulillah ada 1. Oke. Terlebih dahulu mohon disebutkan nama sama instansi, kemudian pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Budiva. Saya dari relawan TIK. Ya, salah satu yang diundang sebagai apa Bu tadi? Yang guru sama komunitas praktisi. Komunitas, ya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan saya dari relawan TIK. Relawan TIK itu bergerak di bidang komunikasi dan digital, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ngapunten saya sedikit menjelaskan, ya. Menjelaskan terlebih dahulu, nanti insya Allah ada korelasinya, ya. Nah, relawan TIK itu bergerak di bidang digital marketing juga, terus kemudian komunikasi dan sebagainya. Yang saya rasa kita sudah beberapa tahun belakangan ini banyak kerjasama dengan sekolah, terus kemudian kita juga kerjasama dengan Kemenak, yang di situ kita memberikan materi pelatihan. Pelatihan itu mulai dari office, terus kemudian digital marketing, terus kemudian editing video dan foto, yang itu sasarannya memang hampir seluruh guru. Ya, kita masih baru masuk di Kemenak, terus kemudian kita sudah ada beberapa event dengan guru RA se-Kabupaten Sidoarjo, event yang pertama. Untuk korelasi dengan yang akan ditanggapi Nah, Ibu. ini nanti mungkin ada hubungannya Bapak Ibu, nanti ini kan juga ada Bapak Ibu yang berkepentingan ya. Nanti mungkin suatu saat monggo kalau misalnya minta diadakan upgrading skill, kita siap membantu dan itu gratis Bapak Ibu. Nah, ini kan ada tangan untuk relawan Kominfo Bapak Ibu, relawan betul. TIK ya. Nah, kita juga sudah menyediakan tempatnya Bapak Ibu. Tempatnya itu ada di BPSDMP Kominfo Surabaya, ada di Gedangan. Itu semuanya gratis, tinggal jenengan nanti urunan sendiri untuk makannya ya. Ngoten, itu sudah beberapa kali pertemuan banyak. Yang pertama sasaran kita adalah siswa-siswa itu kan sudah harus melek digital ya. Nah, itu setiap minggu itu kita ada sesi pertemuan dengan anak-anak SD, terus kemudian SLB Ibu.
SLB itu SLB Krian Aisyah, terus kemudian SLB yang ada di depannya Ramayana Mall itu kita juga kasih pelatihan beserta wali muridnya. Nah, ngoten. Nggih, singkat itu background dari kami, monggo nanti bisa ditindaklanjuti. Barangkali semua sekolah di Sidoarjo boleh kerjasama dengan kita. Terima kasih Ibu Nggih, Diva, terima kasih. relawan TIK yang membantu di Kominfo. Baik, selanjutnya untuk sesi yang pertama tadi 1 kurang 1 nggih. Mohon disebutkan nama, asal instansi, serta jika itu pertanyaan akan ditujukan kepada siapa. Oh, di sini karena di syuting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya ngebas banget ya. Ngapunten, nama saya Ahmad Nizar Pratama dari Kampung Lali Gadget. Kalau mau promosi nanti saya bawa brosur, okay? Kalau di Kampung Lali Gadget kan ini timnya muda-muda semua. Nah, kalau melihat penjelasannya tadi, yang menarik bagi kami itu gimana cara mengkolaborasikannya. Ada yang urusannya sama apa? TK tadi ya, Kohat. Ya, urusan sanitasi berarti ya, kayak minum dan sebagainya kayak Ya. gitu-gitu. Terus Mas Iqbal ini senior kami, Bu. Oh, oke. Nggih. Akhirnya ketemu di sini Pramuka lagi. Unesa senior banget, nggih. Bukan hanya senior aja, senior banget. Nggih. Ini urusannya sama mungkin outdoor learning gitu nggih Mas ya. Terus Ibu yang dari SMP 1 Balung Bendo. Balung Bendo. Itu urusannya sama apa namanya tadi? Well-being dan juga yang dari Tarik Dari SMA Negeri itu 1 kan Tarik. sama literasi. Nah, itu kan kalau dikolaborasikan kan bagus banget tuh. Itu gimana ya cara mengkolaborasikannya? Kalau harus lintas kan ada yang TK, SD, SMP, SMA gitu. Itu mungkin nanti jadi gerakan yang lebih bagus lagi untuk Sidoarjo gitu. Makasih. Sebentar, Mas siapa tadi? Pak Nizar dari Kampung Lali Gadget. Ini pertanyaan, tanggapan atau bagaimana untuk semuanya ini soalnya? Oke, itu pertanyaan. Barangkali di sini bisa langsung ditemukan konklusinya agar yang bermacam-macam ini itu bisa dikolaborasikan gitu. Jangan-jangan semua sekolah itu butuh keempat-empatnya ini urusannya. Jangan-jangan seperti itu gitu. Nah, kalau saya tanyakan cara mengkolaborasikannya, monggo siapapun yang bisa menjawab. Terima kasih. Ini saya tawarkan kepada Ibu Yunita, Pak Eval, Bu Kristina, sama Bu Retno. Ini ada ide enggak bagaimana cara mengkolaborasikan 4 program ya sebisa mungkin kan kalau bisa seperti itu. Monggo. Baik, terima kasih Mas Nizar. Saya akan menjawab dari versi saya. Jadi saya kenal Mas Nizar itu sudah cukup lama, termasuk sebelum terbentuknya Kampung Lali Gadget. Jadi kita sering berkolaborasi, artinya saya dengan foundernya Mas Irfandi itu sering tukar pikiran, sering brainstorming, curah gagasan. Bahkan sampai program saya si Salam ini juga karena saya mendengarkan unek-unek beliau ngomong. Artinya apa? Kalau saya tanya, saya gengsi, saya senior kok. Tapi dari apa yang dikatakan Mas Irfandi itu tadi kemudian saya coba praktekkan di SDN Gebang 2 dan ternyata menghasilkan program saya seperti ini. Tentu ini adalah proses kolaborasi yang luar biasa dan memang aset dari kami salah satunya adalah aset kolaborasi dengan komunitas pembelajaran, salah satunya dengan KLG. Terima kasih Mas Nizar. Saya akan menjawab pertanyaannya. Tentu ketika kita ingin mengaitkan ke 4 program ini kita memerlukan kolaborasi. Bila kita di program saya tadi mengenai pembelajaran di alam terbuka, artinya kita juga tidak bisa menjalankan sendiri. Misalnya dengan mengidentifikasi tanaman dan manfaatnya apa. Kita tidak bisa menjalankan sendiri Mas Nizar. Kita bisa mengkolaborasikan, kita bisa memanggil ahli, kita bisa mengambil praktisi tentang tanaman, kemudian kita undang mereka ke sekolah. Itu pentingnya kolaborasi. Nah, bagaimana dengan kebutuhan air minum? Itu tetap masuk dengan kesehatan. Artinya sekolah itu juga selain berkolaborasi dan misalnya saya dengan Kampung Lali Gadget, kita juga berkolaborasi dengan pihak puskesmas untuk membuat sebuah program ya supaya anak-anak tidak lupa dengan minum air putih. Jadi kolaborasi dengan pihak luar, dengan komunitas, dengan lembaga atau instansi luar tetap
kita laksanakan untuk membangun kolaborasi, untuk membuat berhasil dari sebuah program tersebut. Kemudian seperti misal dari Ibu Kristina yang mengenai well-being. Nah, di SD tidak ada yang namanya bimbingan konseling kecuali dengan gurunya. Nah, kita bisa bekerja sama. Artinya kita saling terinspirasi, kita saling menginspirasi juga. Dari Bu Kristina ini kita bisa belajar bahwa ternyata begini cara mengatasi anak-anak yang bermasalah dengan dengan psikologisnya. Kemudian dengan Ibu Retno nah, Mading Star. Ini Mading Star ini yang mungkin agak susah ya dilaksanakan karena terkendala dengan sinyal di SD kami. Jadi ya mungkin nanti ada kebijakan dari pemerintah, mungkin masang wifi atau mungkin kabel langsung ditarik karo wifi-nya, kolaborasi intinya Mas Nizar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jawaban yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya sudah dilirik, dikode dan sebagainya oleh teman-teman panitia. Selanjutnya juga saya melirik ke arah dinding yang ada di sebelah kanan saya. Ternyata durasinya 60 menit tidak terasa sudah habis. Oke, jadi untuk masalah jika memang ada seperti yang mau dikonsultasikan, monggo nanti bisa menghubungi kami melalui FKGP, Forum Guru Penggerak Kabupaten Sidoarjo. Di situ banyak komunitas praktisi, karena tadi sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu kepala sekolah ini bisa bekerja sama dengan para komunitas praktisi yang hadir di sini. Baik Bapak Ibu, mohon maaf jika sesi pertanyaan selanjutnya sudah kami tutup karena mengingat durasi waktu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yunita, Pak Ihwal, Bu Kristina, dan Bu Retno. Selanjutnya saya Nur Mazida sebagai moderator talk show kelas berbagi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya tidak sengaja, dan acara saya serahkan kembali kepada MC Ibu Hani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.